Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Pak, sehat? Tumben di sini bapak-bapak kompak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fadilatan ujaba wal kurama, para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Ustadz Sururi, Bapak Ustadz Basoir, maupun Ustadz-Ustadz yang lainnya, bapak-bapak yang ganteng dan menawan, ibu-ibu yang cantik cerita. Bu, di mana-mana kalau saya ceramah di depan ibu pasti waalaikum. Kalau bapak-bapak, alhamdulillah. Saya di sini mau duduk, masalahnya ntar dikira orang tua, padahal saya baru 17. Makanya anaknya berdiri ya Bu. Ya Pak, mohon izin nih, saya kurang sopan karena bapak-bapak duduk saya berdiri. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya nggak kasih tema banyak, sedikit aja ya Pak, gimana ya? Bu, mau yang panjang apa yang pendek Bu? Saya diundang disuruh ngomong pendek katanya Pak. Ya seneng saya. Panjang apa pendek? Semampunya Ibu. Pada kesempatan kali ini sedikit saya ngupas tentang Maulid Nabi. Sebelumnya mari kita baca Fatihah sekali, mudah-mudahan hajat kita semuanya yang di sini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, yang ingin nambah kalau langsung diem sih, nambah mudah-mudahan usahanya nambah, rezekinya nambah, anaknya nambah, takut tamat baru nambah. Alhamdulillah qabul ma'assalamah bisirril Fatihah. Amin amin, mudah-mudahan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa kalau nggak megang sesuatu itu aneh, apalagi kalau mic-nya di sini ntar dikira khutbah, padahal kita ceramah ini bukan khutbah. Ya kan Bu? Nah ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dalam firman-Nya. Terutama di sini itu sudah hafal Al-Quran. Maka mohon maaf ya Ustadz Basoir, nanti kalau saya ngutipnya ada yang salah, ya tolong diingatkan. Apalagi di sini ibu-ibunya pada senang baca Quran. Ustadz salah menenggulai, saya sate. Kok bisa? Ya tenang, malaikat ngebukin saya di akhirat misalnya. Ustaz penceramah baca Qurannya salah. Loh, kok salahin saya? Salahin jamaahnya. Kok bisa? Dia wae. Nah, maka saya ceramah di mana-mana. Loss. Apa artinya Bu? Loss. Apa Pak? Iya, kalau saya salah, ya kalau jamaahnya diem ya berarti ya tanya jamaahnya. Ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Dalam Quran Allah mengingatkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu bapak-bapak, sungguh ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini suri tauladan, budi pekerti yang baik. Bu, pengen gak punya suami yang pengertian, kasih sayang? Pengen doang apa pengen beneran? Beneran. Saya nanya balik, Pak, kira-kira pengen punya pasangan hidup
yang selalu ngertiin bapak pulang kerja, ada yang mijitin, ada yang bikinin kopi, apa los gitu aja pak. Ternyata orang sini begitu ya, saya baru tahu ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diuji oleh Allah karena perilakunya ini yang sangat santun kepada siapapun, kepada orang tua menghormati, kepada anak muda saling menyayangi. Apalagi kalau anak-anak kita belajar salah ya wajar, salah itu yang gak wajar adalah orang tua gak mau belajar, bisanya nyalain orang yang lagi ada gak orangnya? Allah, ya Allah, saya dikasih tugas kayak begini. Fenomena sekarang ini banyak orang ngerti, banyak orang pintar, tapi perilakunya tidak. Begitu juga masih banyak orang benar, tapi perilakunya tapi pikirannya tidak pintar. Saya tanya, Bu, mana sih ibu-ibu ini? Saya mau nanya, pengen punya anak pintar tapi nggak benar, apa yang benar tapi nggak pintar? Kepengennya pintar, ya itu keinginan manusia, tapi kenyataannya adalah tidak sesuai harapan. Nah, ini menandakan bahwa kita ini manusia hanya berusaha. Hasil akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bolak-balik anak-anak kita ini seringkali didewasakan oleh di samping lingkungan HP yang menentukan. Kalau nggak percaya, di sini bapak-bapaknya saya mau nanya, Pak, ngerti Mobile Legends Pak? Kalau ngerti, nah, saya nanya ibu, bisa main Mobile Legends Bu? Anak-anak kita itu sudah jago, sudah pakar dalam Mobile Legends. Bahkan bapak-bapak kalau saya tanya, Pak, tahu cara mainnya slot nggak Pak? Nggak tahu. Saya nanya ibu-ibu, Bu, tahu cara main slot? Slot apa itu? Ngomong-ngomong masalah slot ini kan ya luar biasa. Saya kadang heran. Saking senangnya jamaah, mungkin ke saya ya kali ya. Nomor plat nomornya ustadznya itu dipasangin lagi. B30 20 wah. Masya Allah, plat nomor ustadznya saja dipasangin. Ini fenomena yang terjadi saat ini. Pertanyaannya adalah, kita sebagai orang tua kira-kira sudah bisa mengantisipasi hal seperti tersebut apa tidak? Pernah buka HP anak? Pernah. Pak, pernah buka HP anak? Apa yang dilihat? Enggak boleh. Anak-anak kita, kalau bapak ibu ingin tahu, biasanya menyimpan dokumen paling penting itu bikin folder, di dalamnya folder lagi. Biar tujuannya apa? Bapak ibu tidak tahu yang ada di HP itu. Bahkan saya pernah itu yang paling mengerikan, Bu, ini sedikit cerita ya sebelum masuk materi. Karena biasanya kalau ibu-ibu langsung materi, saksek, cepet banget sih ustadznya, baru jam berapa. Nah ini ibaratnya pemanasan di sini Pak Siono. Saya itu punya murid di sekolah saya yang mencengangkan adalah ada razia HP. Ternyata di HP-nya tersebut ada dokumen penting. Dokumennya apa? Film-film begituan. Paham ya wis, orang paham ya wis. Kalau anak laki-laki masih mending gitu. Ini anak perempuan. Yang lebih mengerikan,
orang tuanya datang ke sekolah, lantas ngomong apa? Bapak, Ibu mohon maaf, itu HP bapaknya. Wah, jadi ketahuan ini bapaknya sering koleksi film. Nah, ini penting bagi kita memikirkan bagaimana nasib anak-anak kita, terutama momen Maulid Nabi seperti ini. Ingin saya menyampaikan, kita sebagai orang Islam harus memikirkan generasi setelah kita. Nah, untuk memanaskan suasana, mari kita sholawat bersama-sama ya. Ya, iya apa enggak? Ya. Salatullah salamullah ala penjelasan dari Ustaz Surya, karena beliau tadi sudah menyampaikan perbanyak sholawat. Kenapa kita dianjurkan memperbanyak sholawat? Di antaranya adalah ada kisah yang menarik. Ulama besar di Mekah yang bernama Sayyid Alwi bin Abbas. Beliau ini punya putra namanya Sayyid Muhammad. Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ali bin Husain itu ada kisah yang menarik yang perlu kita cermati bersama. Apa itu? Saat Sayyid Abbas mengikuti Maulid Nabi di Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Beliau ini melihat kejadian yang anehnya luar biasa. Apa itu? Melihat ada sosok laki-laki saat maulid dari awal sampai akhir berdiri, hormatnya luar biasa. Ada nggak di sini tadi baca maulid berdiri nggak Ustaz? Berdiri. Nah, paling-paling kalau orang sono, nah saya nggak berani ngomong orang sini. Orang sono maulid Nabi itu masih pegang HP. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Itu kalau orang sono, saya nggak ngomongin orang sini. Orang sini kan sudah ketahuan maksudnya. Nah, orang tersebut berdiri dengan hormatnya. Kenapa? Karena ada kejadian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah selesai acara, Sayyid Abbas bertanya, Pak, boleh minta waktu sejenak? Boleh. Saya melihat Anda ini kok berdiri dari tadi, dari awal sampai akhir acara maulid. Emang pernah punya apa sih? Kejadian apa? Akhirnya beliau menjelaskan, iya, saat ada acara maulid, orang-orang pada berdiri, saya menganggapnya itu bid'ah. Menyalahkan, mana ada dalil. Orang sekarang kan ngamalin apa harus ada dalil. Orang tersebut menganggap mana dalilnya, bahkan itu nggak perlu dilakukan. Orangnya punya pendirian tersebut. Malam harinya dimimpiin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi tersebut banyak orang yang menyambut Nabi Muhammad saat maulid. Anehnya orang tersebut lantas diomongin begini, kamu nggak bisa berdiri ya. Nabi ngomong seperti itu di mimpinya. Ternyata setelah bangun, orang tersebut nggak bisa berdiri, bisanya cuma duduk. Kejadian ini nggak boleh dikatakan stroke ringan atau bagaimana, sampai setahun. Akhirnya apa? Orang tersebut punya nadar, kalau saya sehat,
saya nazar ketika ada maulid Nabi, saya berdiri dari awal sampai akhir. Kisah ini perlu menjadi renungan bersama. Ini yang seringkali perlu dijelaskan. Kenapa sih dalam acara maulid ada mahalul orang-orang berdiri, ini tujuannya apa sih? Nah, ini tidak lain adalah kita menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada iklan bu, ada iklan sebentar, lalu iklannya lewat. Iya, sudah selesai iklannya ya. Sampai mana tadi bu? Gitu kan? Sampai mana? Iklannya lupa. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya orang tersebut, pengalaman spiritual ini menjadikan saat ada acara maulid berdiri. Karena apa? Saat hal tersebut Nabi Muhammad hadir. Pertanyaannya, kita seringkali menggunakan logika kita. Logika Nabi Muhammad sudah meninggal. Yang meninggal ini, itu jasadnya sudah terkubur. Kira-kira rohnya mati apa masih hidup? Masih hidup apa mati? Ustaz, kalau ngomongin mati kenceng banget. Apalagi sekitar sini masih dikelilingi malaikat yang sering nyorot. Siapa ini? Udah pada siap bu? Udah siapa? Ustaz gimana? Monggo dulu lagi apa-apa. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahan. Kita seringkali menganggap yang mati ini jasadnya, ruhnya itu masih bisa kemana-mana. Dan yang perlu dijelaskan adalah fase kehidupan manusia yang akan dilalui dari alam rahim itu sempit. Setelah alam rahim, alamnya lebih luas. Apa alam apa? Dunia. Setelah alam dunia, alam barzah, alam kubur, alam penantian menuju hari kiamat. Ini lebih luas daripada alam dunia. Oh iya sementara, betul bu. Oh, yang ceramah juga sementara pak. Nah, akhirnya apa? Jasad kita, jasad Nabi terkubur, tapi rohnya masih bisa kemana-mana. Buktinya banyak orang yang dimimpiin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benar, pasti benar. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan, orang yang mimpi ketemu Nabi Muhammad pasti benar. Karena apa? Setan tidak mampu menyerupai Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, orang yang mimpi aja sudah mendapatkan keberuntungan di dunia bahkan di akhirat. Pertanyaannya adalah, kita sebagai umatnya yang tidak pernah ketemu Nabi tapi percaya akan kebenaran beliau, percaya Nabi akhir zaman, ternyata hal ini menghantarkan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya ini, hitung-hitungan sedikit. Ibu-ibu kan senang hitung-hitungan ya. Saya mau nanya, di majelis ini tadi sudah berapa kali baca sholawat? Sesekali bawa kalkulator. Kenapa? Karena orang yang baca sholawat sekali Allah memberikan pahala 10 kali. Ini salah satu bukti Allah sayang kepada umat Nabi. Usianya pendek, tapi kualitas umurnya ini mengalahkan umat-umat terdahulu. Ini salah satu rahasia. Di sini kira-kira ada yang usia 90 tahun? Ada pak? Calon katanya.
Usia umat Nabi itu pendek dibanding nabi-nabi terdahulu. Bahkan Nabi kita usianya itu 63 tahun. Nah, pertanyaannya di sini sudah ada yang usianya lebih dari 63 tahun. Banyak. Oh, otomatis sudah mendapatkan diskon yang banyak sekali. Maka ini penting, salah satu sarana agar kita dekat dengan Allah, salah satu caranya melalui pintu Nabi Muhammad. Nah, ini penting, perlu saya utarakan dalam acara maulid kita bisa memahami dan mencerna kenapa sih pentingnya mengadakan maulid Nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hal yang penting ingin saya sampaikan adalah Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada hari Jumat? Padahal hari Jumat ini Sayyidul, hari yang paling. Tapi kenapa dilahirkan pada hari Senin? Ternyata ada rahasianya. Di dalam kitab Sahih Muslim, di sana ada penjelasan, Innallaha khalaqasy syajara fi yaumil itsnain. Allah menciptakan pepohonan, tumbuhan di hari Senin. Ternyata ini menginspirasi umat manusia, kelahiran Nabi di hari Senin. Sebagai apa? Sebagai inspirasi umat Islam dan seluruh dunia. Ibaratnya orang hidup gak makan, bisa hidup apa enggak? Bisa hidup apa enggak? Jangan-jangan ini pikirannya tenang, perutnya belum kenyang ya? Itu gak ada. Sampai mana tadi? Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Yang kedua di bulan Rabiul. Rabi ini artinya musim semi. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada bulan Muharram, bulan Ramadan, tapi kenapa di bulan Rabiul? Nah, di kitab karyanya Imam As-Suyuti, di sana dijelaskan bulan Rabiul Awal ini sebagai a'dalul fusul, musim yang tidak terlalu ekstrim cuacanya. Ini menandakan bahwa ajaran-ajaran Nabi Muhammad ini tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu ekstrim. Buktinya mana? Paham orang ekstrim. Paham orang ekstrim. Ingatnya es krim katanya. Buktinya mana? Ajaran yang dibawa umat Nabi atau Nabi Muhammad kepada umatnya ini sangat-sangat memudahkan. Buktinya mana? Banyak sekali kejadian-kejadian yang kita sering rasakan. Ini barokahnya Nabi kita Muhammad. Umat-umat terdahulu dalam ibadah ini luar biasa. Ketika kurang pas syarat rukunnya, bahkan ketika diperintahkan salah, adab langsung turun. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, apakah adab langsung turun? Ketika Bapak melakukan kejahatan misalnya, apakah adab langsung turun? Tidak. Kenapa rahasianya? Rahasianya barokahnya Nabi kita Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu melakukan kesalahan, langsung digintes malaikat. Ada tuh umat terdahulu, misalnya kaumnya Nabi Nuh, diajak beriman sampai ribuan, ratusan tahun diajak, ayo, ibaratnya ibadah mengenal Allah, nggak mau, akhirnya apa? Habis umatnya Nabi Nuh. Ataupun kaumnya Nabi Lut,
melakukan hal-hal yang terlarang, habis semuanya. Nah, lain gara-gara barokahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan barokah dan syafaatnya. Apa itu? Melakukan kesalahan, Allah tidak lantas menurunkan azabnya, tapi Allah memberikan rahmatnya. Jangan-jangan hari ini belum bisa bertaubat, besok bisa kalau besoknya belum bisa, ya lusa. Lusa belum bisa, ya kalau ingat. Nah, kebanyakan orang sini ingat apa orang ingat? Ingat, juga amat. Nah, ini penting. Kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, itu hari Senin, bulan Rabiul, tanggal 12, satu-satunya manusia yang lahirnya dan meninggalnya sama. Hari Senin 12 Rabiul Awal, meninggalnya juga hari tanggal. Ini satu-satunya makhluk termulia di muka bumi. Nah, ini penting, perlu dijelaskan apa sih manfaat maulid. Ibaratnya begini, mahbubul mahbubi mahbubul. Tahu artinya Pak? Ngerti artinya? Mahbubul mahbubi, mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Itu sarana agar kita dicintai oleh Allah. Bisa dimengerti gak sih Pak? Emang penjelasannya bulat. Maksudnya ini, agar kita dicintai oleh Allah, cintai nabinya. Gampang? Nah, paling gampang, salah satunya resepnya perbanyak sholawat. Tadi Haji Ruri sudah menyebutkan Sallallahu ala Muhammad. Ini kalau saya cerita Sallallahu ala Muhammad, manfaatnya banyak sekali. Lebih-lebih kalau ada orang yang mau merutinkan habis maghrib 100 kali Sallallahu ala Muhammad. Kata Pak Haji tadi nggak ada 5 menit ya Pak Haji ya. Ya, pertanyaannya gampang apa susah? Gampang apa susah? Kalau gampang Pak Ustaz, kalau nonton sinetron apa itu? Magic 5. Anak-anak sekarang kan tontonannya kalau nggak boleh bawa HP kan nontonnya Magic 5. Tahu bapak-bapaknya paham apa kurang? Kurang. Ibu-ibunya paham apa kurang? Nah, kalau anak-anaknya pasti mengerti. Magic. Ini penting. Sallallahu ala Muhammad 100 kali ba'dal maghrib. Ya, seperti semalam itu ngaji kitab Irsyadul Ibad. Saya sedikit ada jamaah. Ustaz, saya baru-baru ini mengamalkan Sallallahu ala Muhammad. Itu sudah banyak kejadian. Opo? Saya sering kali mimpi hal-hal yang aneh. Apa emang? Perasaan saya gak enak terkait masalah kerjaan saya. Loh, kok begitu? Ternyata memang ada banyak hal. Saat kita mau membaca Sallallahu ala Muhammad, hidup kita ini seolah ada yang mengarahkan. Ada yang ibarat bapak nyetir mobil, gak ngerti daerah, pakai Google Map, diarahkan. Nah, tapi secanggih apapun teknologi, kita perlu bertanya kepada orang. Kadang-kala orang berpatokan Google Map, nyangkut di sawah kok. Iya apa enggak? Nah, maka secanggih apapun teknologi, perlunya kita bertanya, apalagi orang daerah setempat. Pak, lewat situ bisa nggak pakai mobil? Oh bisa. Nah, karena jalan kehidupan kita ini cuma 2 belokannya. Kalau nggak ke kanan, gampang kan Bu? Nah, makanya baca sholawat gampang apa susah?
Masya Allah dari tadi susah amat. Sallallahu ala Muhammad. Mau saya kasih trik mau tidur pegang tasbih. Megang doang, enggak usah diputer. Megang doang. Kenapa? Karena malaikat mencatat si Fatimah tidur dalam keadaan megang tasbih. Lah masalah baca Quran kan malaikat orang ngerti. Paling mulutnya dumet-dumet. Oh kalau di sini dumet-dumet apa Pak? Oh mami katanya. Ya, Sallallahu ala Muhammad. Ya awalnya doang Sallallahu ala Muhammad. Baru megang langsung. Lah malaikat itu kan apa adanya, makhluk paling jujur. Nulis tidur dalam keadaan. Lah memang kita diajari. Kadangkala kita perlunya. Ya boleh dikata itu nipu sidik malaikat. Karena malaikat itu melihat apa adanya. Lah, kan enak kalau nggak percaya. Kenapa malaikat kadang-kala sering ditipu oleh manusia? Ah, ini bapak-bapak yang sering. Kalau sering sholat jenazah, jenazahnya baik atau buruk, biasanya di situ ada minta kesaksian. Bapak, ibu, hadirin yang nyolatin jenazah ini baik apa bukan? Minal khair. Nah, cerdasnya ustadznya itu gak ngasih pilihan. Minal khair. Jawabannya langsung. Seharusnya kalau fair, minal khair amin syar, kan gitu. Nah, tapi ustadznya sudah mengarahkan agar apa? Manusia kompak jawab. Namanya nipu malaikat atau orang. Ternyata barokahnya banyak orang yang menyangka, mengira orang tersebut, jenazah tersebut menjadi orang baik. Barokahnya, husnudzonnya orang Islam membawa dampak positif kepada jenazah. Apalagi kita husnudzon kepada orang yang masih. Kalau orang sana, saya baru turun dari motor itu diomongin, wah ini ustadznya gak jelas sih, datangnya kapan, pulangnya juga gak tahu kapannya. Manusia ini kenapa matanya ini ngarahnya ke depan? Coba sesekali dibayangkan, seumpama mata satu di sini, di belakang sini. Ya jangan satu Bu, ini dua Bu, depan atau belakang. Ini pelajaran penting. Ternyata kenapa Allah menciptakan dua mata bisa melihatnya hanya ke depan. Untuk melihat yang ke belakang butuh namanya spion. Oh, pernah naik mobil? Kenapa kaca spion ini lebih kecil daripada kaca yang di depannya? Ayo. Ya iyalah Bu, kalau spionnya lebih besar. Ini pengalaman bagi kita. Ternyata untuk melihat masa lalu kita, jangan besar-besar, sedikit saja. Tapi kita fokus masa depan yang kita akan jalani. Nah, kita bisa bayangkan kaca depan kita spion semua. Yang nggak tahu depannya tembok, depannya pohon kan nggak tahu kan. Maka melihat flashback ke belakang itu jangan besar, karena kita tidak akan bisa menikmati hidup. Menikmati hidup. Ya makanya saya dulu pernah melakukan kayak begini. Ya inginnya ya menyesal terus, hidup ini dini. Saatnya makan perlunya, saatnya ngopi perlunya. Enak kan? Hidup itu dinikmati. Kadang-kala kan kita terbawa suasana, kaki di kepala di
Pernah nyobain Bu? Nah ini penting. Saat acara maulid seperti ini ya dinikmati. Cuma ini sedikit perlu saya kupas. Saya nggak ngomongin bapak-bapak tapi ngomongin ibu-ibu. Apalagi yang diomongin di depannya itu kan enak. Nah, ini resep ini. Kenapa ibu-ibu setiap ada acara arisan, maulid, tahlilan, makan jajannya di rumah? Tahu ya Pak? Bisa sekali nanya. Ibu-ibu ini ternyata mengajari kita semuanya. Kadangkala makanan sedikit pun dibawa pulang. Hah? Oh iya. Makanannya atau snacknya kadangkala dibawa pulang. Saya sarankan lanjutkan. Kenapa? Makanan dari tempat pengajian ini sudah yakin halalnya. Yang kedua sudah hidup. Efeknya, barokahnya ini untuk anak-anak kita. Pertanyaannya, orang yang dibawain makanan sekarang kira-kira masih mau makan atau tidak? Ibarat bapak-bapak bawa berkat sampai rumah dimakan apa enggak? Bisa makan yang bawa. Anak-anak kita itu makan berkat sekarang itu sudah enggak mudah kayak orang dulu. Iya apa enggak? Dulu anaknya 11 dapat berkat 1. Telur aja bisa dipotong sampai gara-gara makan berkat kan barokahnya enak kan. Pertanyaannya anak-anak sekarang ini makan berkat nggak mau, makan minum-minuman yang dari tempat majelis taklim nggak mau, padahal ini manfaatnya besar. Contohnya mana? Contohnya yang di depan bapak ibu. Saya bisa megang mic ini barokahnya bapak saya dulu sering kenduran. Sering? Kenduran. Saya senang makan itu bahkan rebutan. Saya ngerasain makanan yang sudah didoain ini berkahnya ke anak kita, bahkan ke perilaku kita ini dampaknya besar. Maka sesekali ini penting, saat ada acara maulid bawa air dari rumah sendiri, biar nggak ngarep-ngarep panitia. Kadang-kadang kan panitia nggak menyediakan, ya apa enggak? Bawa sendiri, energinya ditransfer. Ustaz maksudnya ke piye? Air dibuka saat acara maulid seperti ini, ibu doa serius, ya Allah, anak saya yang namanya si Fitri, dia lagi ujian. Anak yang kedua namanya si Fani, ya misalnya, kepengen orang anak-anaknya hebat, orang tuanya harus tirakat. Orang tua nggak mau tirakat, kepengen anak hebat, ngimpi. Nah, setelah itu apa? Ya Allah, mudah-mudahan di acara maulid ini saya transferkan doa saya ini ke minuman ini. Setelah itu minumannya bawa pulang, campurin di minuman di teko yang anak-anak kita ini minum. Bahkan bapak-bapaknya yang keras juga boleh. Nah, pertanyaannya, kalau bapaknya ikut ini loh yang bahaya, ikut ngaji bareng. Wah, ini khawatir ada perang doa antara bapak dan. Nah, ini penting. Karena apa? Salah satu energi positif acara maulid agar keturunan kita itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sedikit lagi, katanya ibu-ibu tadi kan pendek aja Pak Ustaz. Panitia juga pesen jam 9. Oke, saya senang. Terkait maulid Nabi,
ada kisah yang sedikit perlu saya kupas. Di antaranya adalah penjelasan dari Imam As-Suyuti. Imam Suyuti itu punya karya, di dalam karyanya ini beliau menjelaskan ma min baitin, tidaklah sebuah rumah atau musola atau masjid atau mahallah, kampung yang di sana dibacakan maulid, riwayat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata manfaatnya adalah daerah tersebut hafathumul malaika, malaikat itu sering berduyun-duyun. Bahkan innalillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummati as-salam. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah mengirim para malaikatnya. Malaikat jenisnya sering jalan-jalan nyari tempat-tempat yang dibacakan sholawat. Misalnya Ar-Royan, Pak Ijo datang di Ar-Royan baca sholawat Nabi. Jadi sholawat yang kita baca langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika kita baca sekali langsung disampaikan. Feedbacknya, ini feedback? Imbalannya, Nabi akan mendoakan balik umatnya. Misalnya yang di majelis taklim ini ada orang yang masih punya hutang. Oh, kayaknya nggak ada. Orang sini kayaknya udah lunas. Ada lagi yang ingin nambah roda. Musuh serius saya. Roda 2 menjadi roda 3. Masya Allah. Roda 4. Ada yang kepengen punya rumah. Makanya kan orang-orang kita, apalagi orang Betawi, mau beli HP, sholawatin aja dulu, ya apa enggak? Maksudnya sholawatin adalah doain dulu. Lebih-lebih dengan sarana baca sholawat ini mempermudah terkabulnya hajat. Ini cara paling gampang. Sallallahu alaihi Muhammad, persis kayak Haji Nuri tadi. Makanya saya senang, saya di sana udah disampaikan penjelasan maulid tentang sholawat. Bahkan salah satu ulama yang bernama Sayyid Jazuli, pengarang kitab Dalailul Khairat. Beliau ini awal mulanya ngarang kitab Dalail, kumpulan sholawat gara-gara kalah sama bocah. Suatu saat di padang pasir beliau ini mau sholat, nyari kesana kesini, bukan nyari alamat, tapi nyari air buat wudhu. Ada sumur dalamnya luar biasa. Beliau ini kebingungan gimana cara ngambilnya. Akhirnya dari kejauhan ada bocah manggil-manggil, Pak, mau ngapain Pak? Setelah mendekat, saya mau sholat, cuma airnya ini udah ada. Wah gitu ya Pak, ini saya ambilin. Ambilnya itu langsung pakai tangan, langsung dikasih. Melihat kejadian aneh seperti ini, di dunia ini memang banyak hal-hal yang gak masuk logika, tapi kejadian. Akhirnya ditanya, Dek, kamu kok punya keistimewaan seperti ini? Apa sih rahasianya? Ya sholawat. Sholawat opo? Ya sholawat wae opo wae. Nah, ternyata barokahnya sholawat ini, Sayyid Jazuli ini merasa kalah. Saya sudah berumur, sudah nggak bisa apa-apa, tinggal menunggu waktu, tapi kalah sama bocah. Akhirnya semenjak kejadian itu, beliau lantas mengarang sholawat, menghabiskan waktunya untuk membaca sholawat. Maka ini penting, usahakan amalan yang paling gampang dan pasti diterima oleh Allah, yaitu sholawat.
Pernahkah Allah memerintahkan sholat, Allahnya sholat? Enggak. Allah memerintahkan zakat, apakah Allah zakat? Tidak. Allah memerintahkan dan Allah memberi contoh langsung, yaitu hanya sholawat. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini memberi gambaran dan menguat. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat. Kita sebagai umat Nabi, apakah pantas tidak bersolawat? Makanya solawat sebanyak-banyaknya. Yang paling gampang tadi, Sallallahu Alaihi Muhammad, kalau bisa rutin. Pak Ustadz, saya biasa rutin tapi ketinggalan di mana Pak? Kemarin itu ada hajatan habis maghrib, habis isanya ada maulidan. Misalnya, setelah itu besoknya ada hajatan lagi, isanya tahlilan. Kan saya sering kosong. Caranya bagaimana? Dikodok. Caranya dikodok. Agar apa? Ibarat gelas-gelas yang kosong ini akan terpenuhi. Sallallahu alaihi. Karena apa? Terakhir nih, evaluasi kita bersama. Kita yakin sholat kita diterima? Yakin? Pak, yakin sholatnya diterima? Bapak aja gak yakin tuh. Semoga katanya. Bu, sedekahnya kira-kira yakin diterima? Pak, zakatnya yakin kira-kira diterima? Gak ada yang berani pasti diterima, gak ada yang berani. Maka kita sebagai manusia ini hanya berusaha. Masalah benar apa enggak harus didasari dengan ilmu. Ketika itu sudah, maka sekurang-kurangnya ibadah kita akan tertutupi. Maka ini penting. Amalan paling gampang dan pasti diterima itu sholawat. Nah, maka di acara Maulid Nabi ini saya hanya berpesan perbanyak membaca sholawat. Pak, saya sering ngamalin sholawat nariyah. Monggo lanjutin. Pak, saya melanjutin sholawat munjiat. Monggo silahkan. Berbagai macam sholawat terserah diamalkan karena barokahnya akan besar. Nah, berhubung udah jam 9, saya tadinya ada cerita yang paling unik terkait kejadian yang kita bakal lalui. Cerita apa enggak? Nah, berhubung jam 9, kapan-kapan lagi aja lah. Ya biar diundang lagi. Memang kalau nggak diundang lagi ya enggak cerita. Ya wis, mudah-mudahan mari kita baca sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mari kita baca sholawat kita. Bu, Pak, nanti ketika beli maqasidana, hajatnya sebutkan masing-masing. Gak usah kenceng, khawatir tetangganya ngerti. Bisik siapa minta lagi, ntar ketahuan jadi. Ya Bu, Pak, ketika beli maqasidana, hajatkan hadirkan hati kita. Mudah-mudahan keinginan kita dan putra-putra kita hadirkan. Sebutin masing-masing anaknya kalau bisa. Misalnya anak pertama Pak Ija, yang kedua si Fani, yang ketiga Fania, yang ini si Cecet Gurbacet misalnya. Nah itu dibayangkan, disebutin semuanya. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ala niyatil qabul ma'assalamah bisirril fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi ni'matihi wa kafi nasidah ya alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah rabbil kulli wa zidna wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. اللهم يا الله حسبنا وحسبنا وحسبنا الدنيا والآخرة واجعلنا أهلنا أولادنا ذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الهدى ولا تجعلنا وإياهما للشر والضر والدنيا إنك على كل شيء قدير. مولاي صل وسلم دائما Amin amin. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang punya hajat semua dikabulkan. Di dunia kita mendapatkan nikmat, di akhirat kita mendapatkan syafaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.